Halo semuanya, Timon di sini lagi. Saya sudah membuat video hari ini selama 9 hari penuh. Ini akan menjadi sesuatu yang keren, bro. Ya, saya akan membuat tombak roh Raja Castifol. By the way, ini tombak pertama di channel saya. Jadi pastikan untuk menyukai dan menulis komentarmu jika kamu ingin mendukung kami dalam video yang sulit seperti ini. Ya, karena YouTube tidak mempromosikan video peleburan. Itu tidak menarik bagi mereka, karena ini bukan tantangan. Well, terakhir kali kamu melihat pedang Rita yang keren, sehingga kami putuskan mengulangi dan membuat tombak roh Raja Castifol dari Seven Deadly Sins. Kami menemukan beberapa sketsa yang keren, menambahkan detail dari kami sendiri, dan saya pikir hasilnya akan lebih baik. Yes, seperti biasa, pertama-tama kami perlu membuat pelat kayu tempat cetakan matriks. Saya sedikit khawatir tentang lubang di dalam tombak. Apakah mereka akan bisa dicetak secara normal? Tapi kami akan tetap mencobanya. Singkatnya, tombak itu ternyata punya dua ujung sekaligus. Ada yang atas dan juga yang bawah. Dan bagian bawah, bagel, cukup mengintimidasi. Ya, saya akan mencetak keduanya ke dalam logam sekaligus. Dan di tengah, saya akan membeli batang logam. Dan itu akan menjadi pegangan tombak kami. Pertama, ujung atas perlu diberi volume. Ada begitu banyak detail saat penggerendaan. Dan saya tidak bisa keluar dari bengkel sepanjang hari. Saya telah menyelesaikan detail halus dengan pengukir. Dan di tempat yang lebih kasar, saya membulatkannya dengan gerinda. Bagel ini masih harus ditingkatkan agar lebih bulat. Saya putuskan untuk membuat tombak dari dua bagian dan menggerindanya terlebih dulu. Kami melakukan yang terbaik, dan saya melakukan segalanya guys, bahkan memprosesnya dengan Riffler. Singkatnya, yang kosong ternyata sempurna untuk saya. Nah, mari kita mulai membentuk matriks untuk peleburan. Kami akan menyusun dua buah sekaligus dalam satu bentuk. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana saya akan melelehkan dua bagian sekaligus. Jadi, taburi semuanya dengan bedak agar tidak lengket. Dan, kami mulai mengisinya dengan campuran resin dan pasir. Campurannya mengeras dengan sangat cepat guys, jadi kamu harus bergegas. Ini lembut dan bahkan tidak perlu ditumbuk, hanya sedikit. Oh ya, saya juga membuat gundukan kecil, karena saya tidak punya ketinggian yang cukup. Balikan, tutup dengan bagian yang kedua. Kemudian semuanya diulangi. Bedak, campuran resin, dan pasir. Dan kami punya matriks yang siap pakai untuk tombak yang akan kita buat. Segera setelah semuanya kering, kami membuka matriks. Ini harus dilepas dengan hati-hati agar tidak rusak. Kita tidak perlu kesusu guys, alias terburu-buru. Ya, agar tidak merusak matriks. Ini sudah mengeras, tapi juga bisa hancur. Wow, ternyata hasilnya bagus guys. Dan kami akan mengujinya denganmu di akhir video ini. Mantul guys, semuanya telah dicetak. Dan sekarang kamu perlu mengebor lubang di mana logam cair akan mengalir. Begitulah cara melakukannya. Dan saya juga akan menghubungkan kedua bagian dengan saluran. Dan logam pertama akan dituangkan menjadi satu. Dan kemudian mengalir ke yang kedua. Itulah yang saya lakukan. Tetap mengebor tonjolan. Ini adalah lubang di mana logam mengurangi tekanan dan oksida. Oh iya, saya juga mengecat matriks dari dalam dengan cat tahan panas khusus. Sehingga pasir tidak jatuh ke logam. Jika tidak, itu akan terlihat seperti keju guys. Cat perlu dibakar untuk menghilangkan alkohol. Dan sekarang kami merakit matriks dengan hati-hati. Tetap melelehkan semuanya menjadi aluminium, karena saya akan mencetak tombaknya. Saya sudah menghitung berat pegangannya akan menjadi 3 kg, ditambah 3-4 lebih banyak di suatu tempat di tombak itu sendiri. Well, ini cukup sulit guys. Kami telah melelehkan cukup banyak, dan kami telah benar-benar mencairkan seluruh logam. Tapi tetap ada teraknya juga. Kita butuh logam cair yang bersih guys, dan mari kita mulai. Matikan kompornya, dan kami hati-hati mengeluarkan wadah. Wow, saya telah membuat terlalu banyak. Let's go! Hanya saja kami menuangkan sedikit campuran ekstra. Logam hampir tumpah di tempat itu. Ya, semuanya ternyata baik-baik saja guys.
Dan seperti yang kamu lihat, logam keluar dari semua deraan, dan itu berarti semuanya telah masuk. Mari kita buka. Semuanya sempurna, tidak ada penyusutan, dan semuanya ada di tempatnya. Kami segera mengambilnya dan memprosesnya. Kami akan memotong semua kelebihannya. Kami akan memotong semua tonjolan yang tidak perlu. Jadi, kamu perlu menghilangkan kekasaran dengan gerinda. Nah, sekarang kita akan mengasah tombaknya sedikit. Ternyata banyak juga yang perlu dihilangkan pada bagel. Sekarang kita akan membuatnya sempurna dan mengasahnya dengan pengukir dari dalam. Dan saya telah mengasah semua detil kecil dengan pengukir. Lihat di sini, kita akan membuang semua influx. Dan sekarang bagian terakhir. Saya ingin mengasah tombaknya. Saya mengambil batang stainless steel seperti ini. Sekarang perlu dipoles agar bersinar dan tampaknya menjadi indah berkilauan. Lalu kita harus tetap berpegang pada desain asli dan melukis dengan warna emas dan bahkan hijau. Well, sejauh ini hanya lapisan pertama guys. Jadi, kami telah memoles aluminium dan menerapkan 3 lapis cat dan tombak akan segera berubah. Bahkan, bagel bersinar berbeda. Itu menjadi lebih menarik guys. Sekarang, kita beralih ke pegangan kita. Dan kita telah mengasahnya menjadi yang terbaik. Dan itu akan kencang dan tidak akan terbang dalam keadaan apapun. Karena kami memalunya selama sekitar setengah jam. Kami menuangkan lebih banyak lem di sana. Ya, itu saja sob. Tombak Roh Raja Castifol ternyata sempurna. Aku menyukai tombaknya. Keseimbangan kedua ujung itu sempurna guys. Kamu bisa menusuk dengan bagian atas dan bawah. Kamu juga bisa mengayunkannya dan memainkan segala macam trik. Kamu bahkan bisa memotong sesuatu. Alright, sekarang mari kita lakukan tes. Ini adalah waktu yang tepat untuk itu. Buah semangka ini akan membantu kami. Oh ya guys, kamu telah melihat bagaimana ia menembus semangka, memotongnya dengan benar. Dan sekarang, perhatikan gerakan roda terbang. Itu gokil bro, ini sangat tajam. Lihat bagaimana saya akan memotong kubis sekarang. Widih, sangat spektakuler. Kamu tahu, itu bahkan tidak terasa. Itu sangat mudah. Tentu saja, bagian bawah juga tangguh. Bisa dengan mudah ditusuk, namun sayangnya kamu tak bisa memotongnya. Tapi itu menghancurkan semuanya dengan sangat keren guys. Dan untuk final, sekarang kita akan memotong sekaleng Coca-Cola. Wih, tombak itu ternyata sangat kuat guys. Saya harap kamu bisa menikmatinya ya. Yuk, tulis apa lagi yang harus kita buat lain kali. Bantu kami ya guys. Ini sangat sulit karena YouTube tidak mempromosikan video kami. Berlangganan channel ini dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng jika kamu ingin menjadi yang pertama. Dan itu saja untuk hari ini guys. Sampai jumpa.